Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 6.1. Ya, ini adalah materi matematika SMP kelas 8 ketika adik-adik belajar tentang teorema Pitagoras. Ya, soal nomor 1. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Ya, ada 6 soal di sini. Kalau kita lihat, berarti seluruhnya ini adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi begini. Teorema Pitagoras itu selalu bekerja pada sebuah segitiga siku-siku. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita akan review materinya sebentar saja. Ya, jadi ingat teorema Pitagoras bekerja pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku ABC. Ya, jadi AB dan BC ini adalah sisi siku-sikunya. Yang namanya sisi siku-siku berarti nanti sudutnya 90 derajat. Ya dia saling tegak lurus. Kita misalkan saja ini panjang sisinya adalah A, ya A kecil, kemudian yang di sini adalah B kecil, yang di sini nanti adalah C kecil. Nah, kalau AB dan BC ini adalah sisi siku-siku. Kalau yang AC yang panjang sisinya sama dengan C, ini disebut sebagai sisi miring. Nah, sisi miring itu kata lainnya, ya Dek ya, ini sekedar tahu saja. Jadi sisi miring itu istilah lainnya adalah hipotenusa. Nah, kemudian menurut Pitagoras, ya, menurut Pitagoras C kuadrat itu ternyata nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini harus diingat-ingat. Karena pasti nanti sering kita gunakan. Ya, ketika adik-adik ketemu dengan soal-soal berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ya, oke, atau langsung ke contoh sederhana aja. Ya, misalkan kita pakai angka ya. Berarti ini A-nya saya hapus, B-nya saya hapus. Ya, enaknya kita pakai angka yang gampang aja. Berarti ini 3 meter. Ya deh ya, misalkan ini panjang sisinya 3 meter, lalu yang ini 4 meter. Nah, berapakah nilai C-nya? Ya sudah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya, jadi C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ini baru C kuadrat. Berarti untuk menghitung C, supaya kuadratnya hilang diapakan? Ya diakar, ya kan? Kalau ruas kiri diakar, maka ruas kanan juga diakar. Jadi C itu sama dengan akar kuadrat dari 25. Berapa akar 25? Jawabannya adalah 5, ya. Jadi ketika di sini 3 meter, yang di sini 4 meter, maka pasti yang di sini ya sisi miringnya itu pasti sama dengan 5 meter. Nah, ini adalah angka keramat. Ya dia angka istimewa ini. 3, 4, 5. Nah, ini juga kalau bisa harus diingat-ingat. Ya, jelas ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai yang belum diketahui. Ini nilai yang belum diketahui. Langsung kita ke soal yang A. Ada sebuah segitiga siku-siku, ya. Sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti ini adalah sisi siku-siku yang pertama. Ya, kita beri tanda aja ya. Berarti ini A, kemudian 15 ini adalah sisi siku-siku yang kedua. Tugas kita adalah menghitung nilai X, berarti ini C, ya kan? Kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, ini yang A. Berarti nanti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya deh ya. A kuadrat berarti 12 kuadrat. B kuadrat ya berarti 15 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. 15 kuadrat itu 225. 144 ditambah 225. Itu kan sama dengan berapa? 369. Nah, ini baru C kuadrat. Jadi ya tugas kita adalah menghitung C. Berarti sekali lagi supaya kuadratnya hilang harus diakar. Ya berarti C sama dengan akar kuadrat dari 369. Nah ini tidak bulat ya. Bukan bilangan yang istimewa. Nah enaknya kita pakai kalkulator aja ya. Jadi akar 369 kalau kita hitung nanti hasilnya itu sama dengan berapa ini? 19,2093727 dan seterusnya. Atau kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma ya.
jadinya 19,21. Ya, jadi saya tulis ini ya. X sama dengan 19,21. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Ya, sekarang yang diketahui itu adalah salah satu sisi siku-siku dan sisi miringnya. Ya, berarti misalkan saja A sama dengan 5, kemudian berarti ini B, ya kan, B-nya sama dengan X. Tugas kita adalah menghitung B, ya kan. Kemudian 13 ini adalah sisi miring, berarti simbolnya C. Langsung ya, kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. C kuadrat berarti 169, atau kalau gerak rambat ya berarti 13 kuadrat gitu ya. Kemudian A kuadrat ya berarti 5 kuadrat ditambah B kuadrat. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat itu 25, B kuadrat ditulis ulang ya. Berarti nanti 169 dikurangi 25 sama dengan B kuadrat. Kemudian kita putar ya, kita tukar tempat. B kuadrat sama dengan 144. Nah, ini enak ini angkanya ya. Jadi B itu sama dengan akar kuadrat dari 144. Bilangan yang mana kalau dikuadratkan hasilnya adalah 144, itu adalah 12. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 5, 13, yang di sini pasti 12 ya, gampang ya. Sekarang yang C. Nah, ini sepertinya angkanya nggak bulat ini ya. 5,6 inci, ini berarti A. Perhatikan ini adalah sudut siku-sikunya dari sini. Berarti ini A. Kalau ini A berarti yang ini B aja ya. Nah, ini saya hapus. Jadi ini A, berarti yang ini B, maka yang ini C. Ya, kembali kita gunakan teorema Pythagoras ya, caranya sama. Jadi nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, C kuadrat 10,6 kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 5,6 kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini sepertinya angkanya sulit ya. Coba kita hitung aja. 10,6 ya, bantu menghitung ya Dek ya, kali 10,6. Sama dengan berapa? 100 berapa ini? 12,36 sama dengan 5,6 kuadrat. Ya, berarti 5,6 kali 5,6 itu ketemunya 31,36 ya, ditambah B kuadrat. Berarti nanti 112,36 dikurangi 31,36 sama dengan B kuadrat, ya kan? Coba ini kalau kita kurangkan 112,36 ya, dikurangi 31,36, ternyata ketemunya 81. Nah, ini enak ini ternyata ya angkanya. Jadi B kuadrat sama dengan 81, maka B itu sama dengan akar 81, akar 81 sama dengan 9. Jadi kayaknya tadi saya berprasangka buruk gitu ya dengan soal ini. Saya pikir ini angkanya tidak enak ya, ternyata hasil akhirnya ini bilangan bulat ini. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita geser ke soal yang D. Kita bersihkan dulu ya yang D. Berarti diketahui di sini sisi siku-sikunya A. Oke, tugas kita adalah menghitung A, kemudian B-nya 9,6, C-nya 10,4. Ini caranya sama gitu ya. Jadi selalu rumus teorema Pythagoras itu kita tulis di awal. Nah, ibaratnya ini adalah passwordnya ya, kata kuncinya. Kita tulis dulu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, berarti 10,4 kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini yang dicari, ditambah 9,6 kuadrat. Coba ini kalau kita hitung ya. 10,4 kuadrat. Nah, sama dengan berapa? 108,16 ya. Sama dengan A kuadrat ditambah 9,6 kuadrat. Ya, 9,6 kuadrat itu 92,16. Ini sepertinya juga bilangan bulat ini ya nanti hasil akhirnya. Jadi kan 108
dikurangi 92,16 ya, sama dengan A kuadrat. Nah, maka A kuadrat itu sama dengan berapa? Jadi 108 ya Dek ya, 16 dikurangi berapa? Dikurangi 92,16. Nah, ini ketemunya 16. Oke. Jadi A kuadrat sama dengan 16, berarti A itu sama dengan akar 16. Akar 16 ya sama dengan 4. Nah, berarti di sini ketemu A sama dengan 4. Ya. Sekarang yang E. Oke. Sisi siku-sikunya di sini ada X, di sini ada 6, di sini ada 8. Lah sebenarnya ini angka istimewa. Ya, Dek ya. Jadi bukan. Ini bukan angka istimewa ya. Coba kita hitung aja. Jadi tugas kita adalah menghitung X. Kita misalkan A sama dengan X, kemudian B sama dengan 6, lalu C sama dengan 8. Ya. Nanti kalau kita tulis teorema Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan berapa? A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Untuk C kuadrat berarti 8 kuadrat. Untuk A kuadrat kalau kita misalkan X ya, berarti langsung aja di sini X kuadrat. Nah, gitu. Kemudian ditambah B kuadrat, berarti ini plus 6 kuadrat. 64 sama dengan X kuadrat ditambah 36. Ya, berarti 64 dikurang 36 sama dengan X kuadrat. Nah, kalau 64 ya Dek ya dikurangi 36. Nah, itu kan sama dengan 28. Berarti kalau dibalik X kuadrat sama dengan 28. Nah, ini enggak bulat ya. Jadi nanti X itu sama dengan akar 28. Kalau misalkan kita pakai kalkulator ya. Jadi akar 28 itu sama dengan 5,29115 dan seterusnya. Kalau kita bulatkan ya berarti sama dengan 5,29 ya. Kita bulatkan dua angka di belakang koma. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, akar 28 itu ya sama dengan 2 akar 7. Ya kan? 28 itu kan 7 kali 4. Nah, 4-nya kan bisa kita keluarkan dari dalam akar. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, kalau akar 7-nya tetap ya. Ini jawabannya ya. Boleh 5,29, boleh 2 akar 7. Ya Dek ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir yang F. Nah, ini diketahui panjang sisi siku-sikunya. Nah, ini berarti A 7,2 kaki. Nah, ini satuan panjang ya, bisa meter, bisa sentimeter, ini bisa kaki. Nggak tahu ini kakinya siapa ya. Kemudian untuk B-nya sama dengan 9,6 kaki. Tugas kita adalah menghitung C. Nah, ini gampang ya Dek ya. Berarti yang F C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau rumusnya sih gampang ya. Nah, ini angkanya ini sepertinya agak sulit ini. Jadi 7,2 kuadrat ditambah 9,6 kuadrat. Coba kita hitung sama-sama ya. 7,2 kuadrat itu kan sama dengan 51,84. Ya Dek ya. Kemudian 9,6 kuadrat ya, 9,6 kita kalikan dengan 9,6 itu hasilnya adalah 92,16. Nah, tinggal kita jumlah ya. 92,16 ya Dek ya ditambah 51,84. Oh, ini ketemunya 144. Ya, ternyata hasil akhirnya berupa bilangan bulat. Ya Dek ya, C kuadrat 144 berarti C sama dengan akar 144. Nah, akar 144 itu sama dengan 12. Ini jawabannya ya. Jadi C sama dengan 12. Oke. Ada beberapa yang sepertinya ini angkanya sulit, ternyata hasil akhirnya itu berupa bilangan bulat. Ya, nggak apa-apa. Untuk angka ini kan bebas ya, suka-suka yang buat soal. Yang jelas kalian tahu konsepnya dengan baik. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Untuk pembahasan soal yang lain sudah saya kumpulkan dalam satu playlist ya Dek ya.
silakan dicek di playlist untuk menyaksikan video pembahasan soal yang lain. Terima kasih, tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.